Hai, apa kabar warga YouTube? Selamat datang di YouTube channel aku, Ari Afif. Oke, jadi seperti yang kalian lihat sekarang, kali ini aku tidak akan bernyanyi seperti biasa, tapi kali ini aku akan melakukan review dan juga reaction. Lebih tepatnya lebih ke review sih, karena aku sebenarnya udah reaction secara langsung video ini beberapa hari yang lalu. Yaitu aku akan mereview dan reaction Top 23 Indonesian Idol 2025 babak live showcase. Yeay! Oke, yang pastinya sebagai seorang penyanyi amatiran dan juga pengamat seni, aku tuh kayak ngerasa apa ya, tergelitik aja gitu ya, ingin menumpahkan isi kepala dan juga pendapat ini tentang penampilan-penampilan para kontestan Indonesian Idol 2025. Mungkin kalian juga boleh banget untuk kasih pendapat kalian, saran, dan isi kolom komen di bawah ya. Oke, by the way, kali ini aku akan mereview dan mereaction hanya 10 kontestan terbaik versi aku. Oke, ingat ya, versi aku. Jadi, we listen, we don't judge. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung cus ke videonya. Oke guys, kita lanjut. Ini agak sedikit berbeda posisinya, but it's okay, no problem. Aku akan kasih tahu, aku akan reaction 10 kontestan terbaik versi aku. Dan aku akan urutin dari peringkat ke-10. Siapakah kira-kira yang ada di peringkat 10? Apakah itu jagoan kalian? Yang peringkat ke-10 adalah Jocelyn. Tepuk tangan dulu. Menurut aku sendiri sih ya, pada saat aku ngeliat dia di video yang awal itu tuh, sepertinya sih orangnya tuh ceria, terus orangnya tuh menyenangkan ya. Dan dia juga nyanyiin lagu Mantan Terindah. Aku suka banget dengan lagunya. Pada saat pertama kali aku dengar suaranya, aku tuh ngerasa seperti didongengin sih sebenarnya sama suaranya, karena benar-benar seenak itu, benar-benar suaranya, aduh, adem banget gitu. Terus dia tuh memulai lagu benar-benar dengan rapi, dengan cantik, dengan tenang. Dan yang aku sangat apresiasi adalah pitch controlnya yang sangat bagus. Dia benar-benar kontrol stabil banget dan dinamikanya enak banget. Dan ini aku akan kasih cuplikan video. Tapi aku highlight aja guys, karena aku nggak bisa tampilin semua karena nanti akan copyright. Oke, kita lihat. 3, 2, 1. Yes. Kalau menurut aku nih ya, mungkin akan jauh lebih baik apabila pada saat menuju klimaks di bridge itu nggak perlu ada switch tuh dari chest ke head gitu. Karena aku yakin dia sebenarnya bisa untuk belt nada itu dengan suaranya. Dan pada saat dia klimaksnya yang Mali. Nah itu di first note-nya ada agak sedikit melenceng ya, agak sedikit. Jadi bikin kita yang kayak lagi gitu tuh gitu. But it's okay, itu tetap enak banget dan dia juga nggak fals sih sebenarnya gitu. Tapi keseluruhan aku suka banget sama emosinya dari awal bahkan sampai ke akhir makin ngegas, dan improvisasi di part yang paling terakhir di ending itu menurut aku benar-benar sangat bikin merinding. Tapi aku nggak bisa tunjukin di sini karena source-nya nggak ada, RCTI nggak nampilin gitu ya. Dan ya aku suka banget sama penampilan Jocelyn ini. Aku kasih nilai 84. Jadi di peserta-peserta selanjutnya aku akan kasih nilai di akhir review dan reaction ini. Tapi sayang banget ya si Jocelyn ini ternyata dia nggak bisa lanjut ke babak selanjutnya. Sayang banget, padahal dia adalah jagoan aku di top 23 ini dan aku masukin 10 besar my version favorite ya. Next, kita masuk ke peringkat ke-9. Ada siapakah dia? Apakah jagoan kalian? Dan dia adalah Ardityo. Sekarang kita berpindah ke peserta laki-laki. Pada saat nonton performance-nya, aku setuju banget sama Bunda Maya kalau mungkin aransemennya akan jauh lebih enak kalau dibawa lebih mellow lagunya ya. Jadi akan lebih terasa gitu, dan suara Ardityo ini menurut aku enak banget untuk dibawa dengan aransemen yang seperti itu. Dan karakter suaranya itu benar-benar ngingetin aku sama Roni Parulian. Iya gak sih? Karena ada beberapa apa ya, sekelibat gitu ya, sesekali
mirip Ronnie gitu. Tapi menurut aku karakternya tidak sekental Ronnie. Kalau Ronnie itu benar-benar kayak kita pejam mata langsung tahu oh itu Ronnie gitu. Dan kita lihat highlight yang udah aku siapin dari Ardityo. 1, 2, 3. Yes. Terlihat dia tuh sepertinya di awal-awal lagu dia tuh grogi ya. Dia nervous jadi mungkin ngeblank atau gimana. Akhirnya lupa sama lirik. Jadinya begitulah yang terjadi. Dan ini penggalan selanjutnya. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry, goodbye. Kalian ngerasa nggak di bagian so thank you so much? Itunya tarikannya menurut aku mirip banget sama Ronnie sih. Jadi yang bikin aku kayak mengingatkan sama Ronnie di bagian situ. Dan ada juga di bagian sini. Aku tak bodoh, aku tak bodoh, maafkan ku harus pergi. Ku tak seperti kekasihmu yang lain. Yes. Menurut aku, dia ini di part-part belakang dia tuh makin ngehajar banget. Bener-bener makin ngeluarin taringnya siapakah dia gitu. Dan improve di belakang tuh aku suka banget gitu sama permainannya. Aku suka dengan tarikan-tarikannya dan nada tingginya. Tapi menurut aku ada satu kekurangan yang meskinya harus diperbaiki, itu artikulasi. Kalau menurut aku mungkin akan jauh lebih baik kalau di setiap huruf T itu nggak jadi T gitu ya. Cinta, capi gitu. Karena kenapa ya? Kenapa sih menurut aku penyanyi rock itu harus seperti itu gitu? Kayaknya kita bisa tetap menjadi rock tanpa harus mengubah artikulasi T menjadi C gitu ya. Oke, untuk Mas Ardityo, aku kasih nilai 85. Tepuk tangan dulu. Next, kita akan masuk ke peringkat ke-8. Ada siapakah dia? Ada Rara. Nah, Rara ini aku kebetulan kenal dengan dia. Waktu kecil suka ketemu karena kakaknya Rara, Raffi Sudirman, juga salah satu teman aku. Aku udah tahu dia dari dulu, memang suaranya bagus banget. Suaranya tuh sangat teatrikal sekali ya, sangat musical banget. Terus abis itu suara dia tuh memang enak banget lah, tidak perlu diragukan karena memang dia juga pernah menjadi pemeran utama dari Petualangan Sherina, oke? Suaranya tuh sangat Sherina-able. Wow. Gitu ya. Untuk artikulasinya luar biasa jelas karena mungkin dia sudah punya background dari teater musikal gitu. Terus aku tuh ngerasa denger dia nyanyi tuh bawaannya pengen diajak tidur gitu. Karena sangat amat lembut, manis, menyejukkan gitu. Halus ya. Cuma pada saat dia menyanyikan lagu Secret Love Song ini aku ngerasa interpretasinya mungkin agak sedikit kurang sesuai mungkin ya. Karena usia mungkin di umur yang 16 tahun itu belum terlalu relate gitu. Dan yang perlu dinotis adalah pitch-nya dia sangat amat rapih. Control tune-nya sangat amat bagus. Cuma untuk di high note-nya aku kurang suka, bukan tipikal aku ya. Aku ngerasa untuk lagu ini lebih cocok high note-nya tuh yang menggelegar, yang tebal, yang solid gitu ya. Sedangkan dia kan I don't know ini heady atau mix, tapi sepertinya itu bukan suara aslinya dia, bukan chest voice ya. Beltingnya kurang berpower sih menurut aku. Tapi untuk cuplikan highlight videonya aku nggak bisa tampilin karena tidak menemukan videonya. Dan aku nggak bisa ambil dari aplikasi RCTI Plus juga karena nggak bisa di screen record. But overall sangat bagus. Aku suka banget penampilan Rara yang cantik dan manis serta menawan ini. Aku kasih nilai 85. Tapi 85-nya ini aku kasih di atas Ardityo karena menurut aku deserve di atas Ardityo aja gitu. Next ada di peringkat ke-7, kira-kira ada siapa? 1, 2, 3, ada Angie. Nah, untuk Angie ini aku akan kasih cuplikan di awal. 1, 2, 3, go. Tapi aku beriku kesempatan. Apakah kalian notice guys dengan apa yang mau aku review? Jadi kalau menurut aku Angie ini suaranya nikmat sekali ya, ngenaken banget. Tapi di part ini dan di beberapa di depan aku ngerasa dia tuh keteteran di low note-nya, di nada rendah. Dan juga aku nggak tahu
itu adrenalin ataukah lagu yang notnya dari atas tiba-tiba ke bawah, jadi ada sedikit keceklik di bagian Tapi aku berkata, nih, beriku beriku gitu di situ. Dan ada satu lagi yang ini. kesesakan baik hatimu. Tapi mengapa aku masih terkejar Sangat amat effortless, sangat amat tidak ngotot gitu. Pembawaannya bener-bener enteng banget, mukanya nggak ada yang gitu, nggak ada sama sekali. Cuma sama seperti Ardityo menurut aku ya, catatannya di artikulasi untuk di setiap penyebutan huruf T itu masih kayak aku personally sebagai penyanyi yang menjunjung tinggi artikulasi gitu ya, ngerasa keganggu setiap penyanyi itu ngomong T itu jadi C gitu ya. Dan dinamikanya menurut aku juara banget, luar biasa. Cara dia membangun lagu itu, emosinya dari awal sampai akhir, grafiknya naik banget dan terasa banget. Dan lagu ini kebetulan nggak dibawain lama selama lagu aslinya ya, jadi menurut aku sih kurang ya, kalau bisa dia nyanyi lebih lama lagi gitu. High note-nya cantik dan effortless. Dan dah, pokoknya Angie, all the best. Tapi mohon maaf untuk kali ini aku kasih kamu di peringkat 7. Ada no way untuk nyanyi dan seni menurut aku itu selera ya. Jadi meskipun jurinya standing ovation ada 4 orang, tapi aku taruh dia di peringkat 7 dengan nilai 85. Yeay. Masih 85 juga, tapi menurut aku dia di atas Rara dan Ardityo sih. Tetap good job. Next, ada di peringkat ke-6. Kira-kira siapa? Apakah sesuai sejauh ini? Apakah peringkat sesuai dengan kalian? Oke, di peringkat ke-6 ada laki-laki lagi. Ada Abe. Abe dari Bandung. Nah, untuk Abe ini gimana ya? Aku jujur ya, pertama kali ngelihat dia sebelum dia tampil gitu, jujur aku agak underestimate dengan suaranya. Mohon maaf banget, mohon maaf gitu. Tapi pada saat setelah aku nonton dia, aku cuma bisa ngomong, aku suka banget sama penampilannya, titik dah gitu. Karena menurut aku dia itu adalah tipikal penyanyi cowok rock yang warna suaranya tuh sangat bisa diterima oleh seleraku. Head voice-nya nyaman banget di kuping. Mari kita coba denger sedikit highlight-nya. Abe. Yeah, enak banget. Pokoknya di bagian hair voice-nya itu aku suka banget, nyaman meskipun tebal, terus ada sedikit kayak apa ya? Ada gitunya tapi enak gitu. Terus kalau dari Mas David sendiri juri itu katanya sih kurang groove ya. Tapi aku sendiri sih ngerasa nggak setuju ya, karena menurut aku dia udah nge-groove banget dan udah enak banget. Dan yang pastinya aku suka banget dari penampilannya, terutama rambutnya, hairstyling itu yang menurut aku sangat menunjang penampilan dan karakternya sih di performance-nya gitu. Jadi so far aku kasih nilai AB 86. Hore, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke peringkat kelima. Siapakah top 5 versi aku? Di urutan kelima ada Nadia. Nadia ini, dia kebetulan Nadia ini menjadi pembuka. Dia ada di penampil pertama, di hari pertama juga lagi. Dan aku tahu banget seberapa besar tanggung jawab dan beban yang dia pikul untuk penampil pertama itu. Maka dari itu, aku akan dengan sangat amat berbaik hati untuk memberikan dia nilai besar karena tanggung jawabnya besar banget untuk punya pressure lah intinya kayak gitu. Jadi Nadia ini mulai dari starting point yang menurut aku, luar biasa enak banget. Aku sama sekali tidak melihat kenervosan dan kegrogian yang dia rasakan gitu ya. Dan menurut aku tuh ada beberapa part sengau-sengau gitu yang mirip sama Maria Kalista. Kalian tahu Maria Kalista? Jadi bahkan sampai face-nya juga tuh sekilas menurut aku pada saat dia lagi mangap-mangap nyanyi itu mirip sama Maria Kalista gitu ya. Ada ini mungkin cocok logi aku aja. Artikulasinya menurut aku itu bagus banget. Artikulasinya jelas, sangat menjiwai dan bercerita seperti apa yang judges katakan gitu. Bridge-nya oke, aku suka banget sama belting-nya, nada tingginya. Kita coba lihat ke highlight-nya. selamanya. Beltnya. Kadang aku lelah menantimu.
Dia tuh nyanyi jejak banget gitu, yakin. pastikan cinta untuk aku takkan bertahan bila tak teryakinkan. Enak, enak banget. Aku suka banget sama emosinya, sama powernya, sama suaranya. Nadia, I'm so proud of you. Wow. Cuma ada cuma ada teriakan di bagian akhir yang menurut aku sih lumayan mengganggu ya, di pas bagian menuliskan dirimu. Aku rasa sebaiknya kalau improve itu ditiadakan mungkin akan jauh lebih baik. Jadi gue udah cukup puas dengan penampilan lo sebelumnya, nggak usah tambahin itu gitu. Karena menurut aku overbelt dan pitch-nya jadi nggak duduk. Ini ada di video yang tadi. Menuliskan Oh, lepas. Nah, kayak menurut aku nggak usah. Kita udah nikmat sama penampilan lo di depan. Begitu kamu nyanyiin itu, aku jadi agak kayak ya nilai lo jadi turun deh gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang nilai, berapakah nilai dari si Nadia ini? Aku kasih nilai Nadia 86. Cukup bagus lah ya untuk di top 5 ini. Dan selanjutnya adalah siapakah peringkat keempat? Pasti kalian semua yang nonton ini sangat amat kecewa karena menaruh seorang ini di peringkat keempat. Di peringkat keempat ada Sabrina. Mega favorit para idol lovers pastinya, yang aku ngeliat di TikTok seliweran dan pendukungnya banyak banget, banyak yang ngejagoin dia karena sangat idol material secara suara ya, yang kayak wah menggelegar lah, teknikal segala macam. Bahkan dia adalah penyanyi festival yang sudah pernah juara di internasional. Kalau menurut aku ya, dia udahlah juara gitu. The way she maintain the emotion from start sampai akhir, cara dia bernyanyi itu menurut aku sangat menunjukkan seberapa keren jam terbangnya menurut aku. Wow. Ada catatan pada saat dia belting itu kurang aja gitu ya. Pada saat mau ke bridge itu aku sih kurang srek sih, karena kurang mulus sebelum dia head voice yang tinggi banget itu. But overall aku sangat amat puas dengan penampilannya. Aku sendiri bertanya-tanya kenapa sih gue naruh dia peringkat keempat gitu. Tapi berdasarkan pemberian penilaian aku, dia ada di peringkat keempat guys. Jadi ya udahlah, kita terima aja gitu. Ini penampilan dia yang aku highlight, kita lihat ya. Beri arti riffnya. selamanya takkan berhenti. Kita menjadi satu. Aku suka banget. Memang Sabrina ini adalah definisi penyanyi yang keren tanpa harus nadanya tinggi selangit gitu ya. Karena dia memang jenisnya alto kayaknya sih kalau kataku. Aku suka banget sama getaran vibranya, tekanan-tekanan dan powernya dia. Dan ini juga nih. Inginkan rasakan Ada Geisha-nya nggak sih di situ? rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan. Wow, ini udah enak banget Sabrina. Bunda Maya bilang kalau sampai nggak di vote ini keterlaluan sih gitu. Nilai dari aku untuk Sabrina, jangan kaget, jangan kaget, jangan kaget. 86 juga. Aku nggak tahu, aku ngerasa aku nggak bisa memberikan nilai untuk Sabrina lebih dari 86 meskipun juri sebegitu hebohnya standing ovation, tapi menurut aku nilai 86 sudah cukup untuk Sabrina, begitu. Tapi 86 kan gak jelek guys, 86-nya juga menurut aku masih di atasnya Nadia sih gitu. Dan peringkat ketiga untuk top 3 kita, siapakah dia? Oke, untuk peringkat ketiga ada di laki-laki, ada yang bisa nebak siapa? 1, 2, 3, Fajar. Fajar ini dari Medan ya, kalau nggak salah ya. Oke, aku cuma mau bilang untuk Fajar sejauh ini dia adalah penyanyi cowok terbaik versi aku di Indonesian Idol. Dia adalah penyanyi yang paling rapih menurut aku ya. Paling rapih untuk hari pertama dan hari kedua, kalau dikomparasikan dia menurut aku penyanyi yang paling rapih di live showcase ini. Nyanyinya nggak mikir, santai, effortless, bener-bener kayak
kata Isyana, dia datang. Kata Isyana apa kata Rosa ya? Dia datang hanya untuk ya udah gue mau nyanyi deh gitu aja. Cuma paling ada satu catatan menurut aku di miking, karena kalau misalkan kalian denger di headphone atau di handphone juga kayak jelas sih. Ada beberapa part di mana dia tuh terlalu deket dan dia megang mic-nya tuh terlalu deket headroom-nya. Jadi mendem gitu ya, mendem-mendem tapi clipping gitu kayaknya. 1, 2, 3. Aku kan pergi meski hati takkan rela. Bila cinta tak lagi untukmu, Ada kan? Enak banget. dirimu. Nah, jadi aku ngelihat kalau di sini tuh dia mic-nya terlalu nempel, terus dia megang mic itu terlalu atas banget ke headroom-nya itu, jadi kayak mendem gitu sih. Teknik mic-nya menurut aku belum yang sesempurna itu gitu. Mungkin harus lebih belajar lagi, tapi masalah sisanya duar. Aku sangat setuju dengan juri yang standing ovation semua gitu ya. Untuk nilai dari aku untuk Fajar 86,5. Tipis banget. Oke, next kira-kira siapa yang ada di peringkat kedua? Siapakah jagoannya yang belum disebutin? Dengan berat hati, aku akan sebutkan nama orang ini di peringkat kedua. Nake. Oke, kebetulan aku pernah satu panggung lomba nyanyi bareng dia. Dia juara 1, aku cuma top 10 doang. Kayak kurang ajar gak sih aku ngomentarin juara 1 di sini gitu. Tapi overall penampilan dia adalah luar biasa. Untuk anak umur 16 tahun ya. Menurut aku gini, ciri khas dia tuh suaranya unik. Jadi kayak kalau umur remaja udah pasti itu suaranya Nake gitu. Dan ada beberapa part yang menurut aku tuh dia tuh kayak bindeng, tapi enak gitu. Bukan orang lagi pilek, jadi bindeng yang bikin candu gitu. Jadi berkarakter sekali gitu. Terus vibratonya Nakesha ini menurut aku yang perlu diperhatikan ya, karena vibratonya tuh sangat benar-benar enak, cantik. Dia tuh kalau ibaratnya tuh vibranya tuh rapi, stabil. Kalau di kita rekaman itu kan ada kayak gelombang itu kan, itu pasti dia gelombangnya tuh rapi banget gitu. Jadi gelombangnya tuh stabil dan konstan. Terus menurut aku untuk pembawaan lagu dia di lagu Cukup dari Ziva ini, aku sangat menaruh ekspektasi tinggi dengan lagu ini karena lagu ini susah gitu. Jadi menurut aku tidak rapi 100%, tapi aku sangat respect dengan dia menyanyikan lagu ini yang lagu ini tuh manuvernya tuh banyak banget gitu. Tapi dia bisa menuntaskan ini dengan cukup baik. Riff and runs-nya semua disikat. Tapi, ada tapinya, sebelum ngomong tapi aku akan tampilin highlight-nya. Nih. Ya di bagian situ. Kalau menurut aku di bagian situ ku-nya dia bukannya pitchy ya, bukan pitchy tapi kurang gitu bahasanya. Jadi kalau orang ngedeng tuh kurang gitu, kurang power lagi karena kalau Ziva yang nyanyi menurut aku tuh nampol banget di kurang apanya tuh. Kita lanjut. Berasa sakit, pitchy, good switching. Bagus banget transisinya, halus dan tepat nadanya. Terus enak banget. Kalian bisa dengarkan setelah dia melakukan riff and runs yang sangat rapi dan bagus itu, terjadilah vibra yang stabil banget. Jadi memang anak ini luar biasa ya, ajaib dia suaranya. Dan Nakesha keren. Dapat nilai dari aku 87. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, siapakah peringkat pertama dari top 10 ini versi aku. Mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan aku, tapi kembali lagi ini adalah selera. Jadi musik dan seni itu selera. Beda orang, beda penilaian. Menurut aku peringkat pertamanya jatuh kepada Angelia Dom. Yes, dia nyanyiin lagu Ain't No Way.
pertama-tama tanpa dia harus bernyanyi pun aku udah sangat amat menghormati pilihan lagunya. Dia bisa menyanyikan lagu itu. Karena menurut aku pada saat aku tahu dia memilih lagu Ain't No Way, aku udah wow, gila dia berani banget mentalnya. Karena sejauh ini sepertinya mungkin aku wawasan aja belum tahu ya. Aku belum pernah menemukan penyanyi Indonesia yang seberani itu nyanyi lagu Ain't No Way kecuali Rimar. Aku selalu nontonnya orang-orang luar terus gitu yang nyanyi lagu Ain't No Way. Tapi dia sangat cukup baik untuk nyanyi lagu sesoulful ini dan sesulit ini. Range-nya luas banget. Dan kita tonton dulu bagian highlightnya. Oke, ini dia videonya. 1, 2, 3. Stop trying to be someone you're not. Someone you know, someone. Menurut aku di bagian someone-nya itu dia kurang duduk, jadi flat. Nggak bisa dibilang fals atau pitchy, tapi kayak flat gitu loh. Sangat sepersekian turun sedikit dari note aslinya gitu. Dan kalau menurut aku dia belum dapat placement yang baik di situ, jadi belum mempersiapkan secara penuh gitu ya. Tapi it's okay. But someone you know. Nah pas di now-nya tuh dia sudah perbaiki ke flatan nada itu. I'm cold and cruel and so bad. Who paid too much for what he got? Hei, berasa banget. Money guy, berasa banget. Klimaks You need me like you sempurna. you do. 'Cause Itu sulit. Tapi dia switch dalam keadaan chest penuh langsung ke head dan itu tinggi nadanya. Itu sulit, I know. don't you know that it's Pada part yang tinggi sekali itu kalau kataku dia itu nggak full teriak ya. Itu pasti ada teknik tertentu karena takut rusak juga, kecuali Jennifer Hudson. Kayaknya Jennifer Hudson udah jago banget deh. Itu kayaknya dia pakai mixed voice, I don't know mixed voice atau head yang tebal banget versi dia yang mungkin headnya itu tebalnya sesuai dengan chest voice-nya jadi terlihat seamless atau tidak nampak gitu ya. But overall ini best banget sih, dia sangat amat berani. Dan pada saat dia switch ke falset yang terakhir banget, head voice yang tinggi banget itu agak kelihatan belang. I don't know itu belang atau enggak, tapi kayak kurang smooth aja di bagian situnya. Tapi tetap nyampe nadanya, notnya tetap duduk di sana. So far menurut aku dia melibas klimaks lagu ini dengan sangat cukup baik. Meskipun gak sesempurna yang aku harapkan, karena aku menonton referensi penyanyi-penyanyi asli dan penyanyi bule gitu ya, yang udah luar biasa banget ya, gila gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, jadi kayak good job Angel, dan aku kasih nilai kamu 88. Oke, dan udah aku umumin dari peringkat 10 sampai peringkat 1 gimana? Apakah kalian setuju? Kalian sesuai? Atau kalian mungkin ngerasa nggak terima jagoannya aku taruh di peringkat segitu? But it's okay, nggak apa-apa, kalian bisa isi kolom komen untuk discuss. Tapi tenang aja, buat yang nama jagoan yang nggak aku sebutin di top 10 version aku juga bikin list peringkat top 23 dari peringkat pertama sampai 23, jadi kalian bisa tahu siapa aja peringkatnya dari versi aku. Dan sayang sekali di top 10 versi aku ini ada 2 orang yang aku jagoin yang gak masuk ke babak selanjutnya, yaitu Nadia dan Jocelyn. Aku doakan kalian semua bisa sukses di jalannya masing-masing dan setiap orang pasti ada rezekinya masing-masing. Oke warga YouTube, gimana? Apakah kalian tertarik dengan konten-konten review dan reaction tentang Indonesian Idol kayak gini? Apakah kalian setuju kalau kedepannya aku bakal bikin konten reaction Indonesian Idol setiap minggunya? Isi kolom komen di bawah ya. So pasti thank you so much buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya, karena masih banyak video-video cover aku yang akan rilis selanjutnya. Dan juga biar kalian terus dapat video terupdate dari aku. Oke, see you, bye-bye. Thank you so much.